Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang Hasil jawaban kami masing-masing telah diberikan soal. Perkenalkan, nama saya Syafira Maulida. saya Putri Rahmadani. Saya Putri Agustin. Saya Riri Fitria. Saya Nabila Zafrah. Soal nomor 1. Jelaskan latar belakang terjadinya restorasi Meiji di Jepang. Menurut saya, latar belakang terjadinya restorasi Meiji di Jepang adalah di saat kedatangan orang-orang Barat yang memaksa Jepang untuk membuka negaranya dari politik isolasi karena Jepang terletak di jalur perdagangan dunia. Awalnya, pihak Shogun Tokugawa menolak atas permintaan bangsa Barat yang saat itu secara memaksa. Amerika yang datang pertama kali pada 1853 dengan membawa serta 4 kapal hitam yang berlabuh di Uraga yang membawa surat pernyataan dari Presiden Amerika yang ingin melakukan perjanjian perdagangan. Sementara itu, kondisi dalam negeri Jepang sendiri mengalami konflik internal antara kubu anti-shogun dan pro-shogun, hingga shogun terakhir Tokugawa Yoshinobu menyerahkan kekuasaan Jepang kembali ke kaisar. Kalau saya jelaskan latar belakang terjadinya reformasi Meiji Jepang. Menurut saya, restorasi Meiji Jepang adalah periode transformasi besar Jepang yang dimulai pada tahun 1868 ketika kekuasaan dikembalikan kepada Kaisar Meiji dari tangan Shogun Tokugawa. Yang pertama ada ketersaingan dari dunia luar, yang kedua ada tekanan dari barat, yang ketiga ada ketidakpuasan dalam negeri, dan yang terakhir ada modernisasi dan industrialisasi. Menurut saya, yang terjadinya pada tahun 1868 merupakan sebuah periode penting dalam sejarah Jepang yang menandai berakhirnya kekuasaan Shogun Tokugawa dan kembalinya kekuasaan ke tangan kaisar. Latar belakang terjadinya restorasi Meiji dapat dijelaskan berikut. 1. Kemunduran kekuasaan Shogun Tokugawa atau pada awal abad ke-19, pemerintah Tokugawa mengalami banyak masalah, termasuk ketidakpuasan ekonomi, korupsi, dan kelemahan militer. Keshogunan yang berkuasa selama lebih dari 250 tahun mulai kehilangan kontrol atas daimyo atau penguasa feodal dan samurai. Kedua, tekanan dari luar, kontak dengan bangsa barat, terutama setelah kedatangan komandan Matthew Perry dan Amerika Serikat pada tahun 1853 yang memaksa Jepang membuka diri terhadap pedagang internasional, menunjukkan kelemahan Jepang dibandingkan dengan negara-negara barat yang lebih maju. Menurut saya yang terjadinya di Jepang pada tahun 1868 adalah peristiwa yang menandai berakhirnya pemerintahan feodal Tokugawa dan dimulainya modernisasi Jepang di bawah kekaisaran Meiji. Yang menyebabkan terjadi restorasi ini yaitu yang pertama kelemahan pemerintah Tokugawa, yang kedua pengaruh barat, yang ketiga ketidakpuasan ekonomi dan sosial, yang keempat gerakan nasionalisme, yang terakhir perang Kaisar Meiji. Restorasi Meiji berhasil mengubah Jepang dari negara feodal yang tertutup menjadi kekuatan dunia dan industri dalam waktu yang relatif singkat. Restorasi Meiji yang dimulai pada tahun 1868 adalah periode penting dalam sejarah Jepang yang menandai berakhirnya kekuasaan militer Koshin dan pemulihan kekuasaan kaisar. Latar belakang restorasi Meiji adalah satu tekanan dari luar negeri setelah kedatangan komandan Matthew Perry dari Amerika Serikat pada tahun 1853. Jepang dipaksa membuka diri terhadap perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan kelemahan shogun dalam menghadapi tekanan asing. 2. Apa saja peristiwa-peristiwa penting dunia perang yang memicu Jepang melakukan kolonialisme di Indonesia? Sebutkan minimal 3. 1. Perang Dunia Pertama, yaitu pada 1914 sampai 1918. Dan perang kedua dimulai dari 1939 sampai 1945. Dan perang yang ketiga adalah perang Rusia Jepang dimulai dari 1904 sampai 1905.
Kalau saya, apa saja peristiwa-peristiwa penting di dunia perang yang memicu Jepang melakukan kolonialisme di Indonesia? Sebutkan minimal 3. Yang memicu Jepang melakukan kolonialisme di Indonesia sebagai berikut adalah: yang pertama, Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1914 sampai 1918. Dan yang kedua, Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai 1945. Dan yang ketiga, ada Perang Rusia-Jepang dimulai pada 10 Februari sampai 5 September 1905. Menurut saya, Perang Dunia I yang juga dikenal sebagai Perang Belajar berulang dan tahun 1914 hingga 1918. Perang ini melibatkan banyak negara di seluruh dunia dan berawal dari Eropa. Yang kedua, ada Perang Dunia Kedua, yaitu konflik global yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945, melibatkan sebagian besar negara di dunia. Yang ketiga, Perang Rusia-Jepang adalah konflik militer antara Kekaisaran Rusia dan kekerasan Jepang yang terutama terjadi di wilayah Manchuria dan semenanjung Korea. Menurut saya, yang pertama ada Perang Dunia I adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang mengubah peta politik dunia dan memunculkan kekuatan-kekuatan baru dimulai setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand yang memicu serang kaya deklarasi perang. Menurut saya, Perang Dunia I yang berlangsung dari 1914 sampai hingga 1918. Yang kedua, Perang Rusia-Jepang yang berlangsung 1904 sampai 1905. Kemenangan Jepang atas Rusia memberikan keyakinan lebih besar bagi Jepang untuk memperluas kekuasaannya ke Asia Tenggara. Perang Dunia Kedua berlangsung dari 1939 hingga 1945 dan merupakan konflik militer terbesar dalam sejarah, melibatkan banyak negara di seluruh dunia. Konflik ini dimulai ketika Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler menginvasi Polandia pada 1 September 1939 yang memicu deklarasi temporale Britania Raya dan Prancis terhadap Jerman. 3. Sebutkan dan jelaskan organisasi bentukan Jepang di Indonesia, minimal 3. 1. Gerakan 3A. Gerakan ini dibentuk pada Maret 1942 sebagai propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Slogannya adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. Gerakan ini tidak berhasil menarik dukungan luas dari rakyat karena dianggap hanya sebagai alat propaganda Jepang. Kedua, PETA, Pembela Tanah Air, dibentuk pada Oktober 1943. PETA adalah organisasi militer yang bertujuan melatih pemuda Indonesia untuk membantu pertahanan Jepang dari serangan sekutu. PETA kemudian menjadi salah satu bakal dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI setelah kemerdekaan. 3. PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, didirikan pada Maret 1943. PUTERA bertujuan memobilisasi tenaga dan sumber daya rakyat Indonesia untuk mendukung upaya perang Jepang. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan organisasi-organisasi bentukan Jepang di Indonesia minimal 3. Yang pertama, ada PETA, Pembela Tanah Air, untuk memanfaatkan tenaga dan semangat nasionalisme pemuda Indonesia dalam mendukung upaya perang Jepang. Yang kedua, ada Jawa Hokaki, yaitu Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa, sebagai alat propaganda untuk menggalang dukungan moral dan material dari masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, PUTRA, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, untuk memobilisasi dukungan rakyat untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Menurut saya, sebutkan dan jelaskan organisasi-organisasi membentuk Jepang di Indonesia minimal 3. 1. PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat. Tujuan dibentuk pada tahun 1943. Organisasi ini bertujuan untuk mengenakan tenaga rakyat Indonesia demi mendukung upaya perang Jepang.
Lalu ada pemimpin, dipimpin oleh 4 tokoh nasionalisme Indonesia yang dikenal sebagai 4 tangan, yaitu I.S. Soekarno, GLS Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Kegiatan melalui Putra Jepang berharap bisa mendapatkan dukungan moral dan material dari rakyat Indonesia. Namun organisasi ini juga digunakan oleh para pemimpinnya untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme. Yang menurut saya sebutkan dan jelaskan organisasi Menurut saya, satu Putra didirikan pada tahun 1943 oleh Jepang untuk mobilisasi dengan dukungan rakyat Indonesia bagi usaha perang Jepang. 2. Jawa Okai, organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan bantuan rakyat Jawa kepada Jepang, fungsi untuk pengondak dan mobilisasi massa. Heiho dibentuk pada tahun 1943, menghimpun pemuda Indonesia untuk bergabung dalam unit pembantu militer Jepang. 4. Jelaskan dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. 1. Politik. Pembentukan organisasi militer dan semi-militer, yaitu Jepang membentuk organisasi seperti PETA atau Pembela Tanah Air yang melatih pemuda Indonesia dalam keterampilan militer, meningkatkan kesadaran politik, yaitu Jepang menggunakan tokoh-tokoh nasionalis dalam organisasi seperti Putra yang membantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan rakyat. Kedua, sosial. Kerja paksa atau romusa, yaitu banyak rakyat Indonesia dipaksa bekerja keras di proyek-proyek infrastruktur Jepang seperti pembuatan jalan dan rel kereta api, seringkali dalam kondisi yang sangat buruk dan menyebabkan banyak kematian. Penghapusan diskriminasi, yaitu Jepang menghapuskan beberapa bentuk diskriminasi rasial yang diterapkan Belanda, namun menerapkan kebijakan militeristik yang keras dan mengekang kebebasan sipil. 3. Ekonomi. Eksploitasi sumber daya. Jepang sangat mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk mendukung upaya perangnya, yang menyebabkan kerusakan ekonomi dan kelaparan di kalangan rakyat. Perubahan sistem ekonomi, yaitu Jepang memaksa rakyat untuk menanam tanaman industri seperti jarak untuk bahan bakar yang mengurangi produksi pangan dan menyebabkan kelaparan. 5. Budaya. Propaganda budaya. Jepang memperkenalkan budaya dan bahasa mereka melalui media massa dan pendidikan. Bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah dan seni serta budaya Jepang dipromosikan. Kebangkitan budaya lokal. Meski berada di bawah pendudukan, ada kebangkitan budaya lokal dan semangat internasionalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan. Yang keempat, jelaskan dampak-dampak penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya. Yang pertama, yaitu munculnya kesadaran nasional. Penduduk Jepang memberikan kesepakatan kepada para pemimpin nasionalis untuk terlibat dalam politik. Yang kedua, ada janji kemerdekaan, yaitu menjanjikan kemerdekaan Indonesia memberikan harapan dan dorongan. Dan yang selanjutnya, yaitu bidang sosial, mobilisasi massa mendukung upaya perang yang memperkenalkan konsep mobilisasi massa kemudian digunakan dalam gerakan kemerdekaan. Dan yang selanjutnya, pendidikan dan propaganda, yaitu membuka akses pendidikan bagi lebih banyak orang Indonesia meskipun dengan kurikulum dikontrol ketat. Bidang ekonomi, yaitu kerja paksa, menyebabkan penderitaan dan kematian massal serta gangguan besar terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Eksploitasi sumber daya, yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan ekonomi lokal. Dan selanjutnya yaitu bidang budaya, pengaruh budaya Jepang memperkenalkan beberapa aspek budaya Jepang seperti bahasa dan seni bela diri. Yang terakhir, propaganda dan sensor, yaitu merupakan menggunakan propaganda dan sensor untuk mengontrol informasi dan budaya. Menurut
Menurut saya nomor 4, jelaskan dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Politik. 1. Perubahan struktur pemerintah. Yang kedua, mobilisasi pemuda. Yang ketiga, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, sosial. 1. Propaganda dan indoktrinasi. Kedua, kekerasan dan kerjasama paksa. Yang ketiga, penderitaan rakyat. Yang ketiga, ekonomi, yaitu eksploitasi sumber daya, sistem ekonomi terpusat, kerusakan infrastruktur. Yang keempat ada budaya. 1. Pengaruh bahasa dan budaya Jepang. Kedua, perubahan dalam pendidikan. Yang terakhir, gerakan seni dan sastra. Jelaskan dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut saya, politik adalah menciptakan kesadaran nasionalisme. Pendudukan Jepang mendorong rasa nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Sosial, kesempatan pendidikan atau perubahan kurikulum Jepang membuka kesempatan pendidikan bagi rakyat Indonesia, peningkatan tingkat literasi dan memberikan akses pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga, ekonomi, yaitu pendidikan teknis dan kejuruan. Jepang mendirikan sekolah kejuruan dan teknis untuk melatih tenaga kerja yang terampil. Melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan, beberapa orang Indonesia mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknologi dan industri yang kemudian berguna dalam penggunaan ekonomi Indonesia. Yang keempat, budaya. Pengaruh bahasa dan budaya Jepang yang memperkenalkan beberapa elemen budaya ke dalam budaya Indonesia. Beberapa praktik dan nilai-nilai Jepang seperti kedisiplinan, kerja keras, dan etos kerja diadopsi oleh masyarakat Indonesia yang mempengaruhi budaya kerja. Jelaskan dampak-dampak penduduk Jepang di Indonesia di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Politik, pelatihan militer. Jepang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia melalui jihad dan peta yang kelak menjadi kekuatan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Di bidang sosial, pendidikan. Jepang memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada rakyat pribumi meskipun dengan kurikulum yang mendukung propaganda di Jepang. Di bidang ekonomi, eksploitasi sumber daya. Jepang eksploitasi sumber daya alam Indonesia untuk keperluan perang yang menyebabkan penurunan ekonomi dan kelangkaan bahan pokok. Bidang budaya, pengurangan pengaruh Belanda, pengaruh budaya dan bahasa Belanda berkurang yang memperkuat identitas nasional Indonesia dan semangat kebangsaan. Sekian Dari presentasi dari jawaban hasil kami masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.